Gimana? Gimana bisa kurang nggak? 75.000 boleh? Oh, sorry. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Lina Anggraini. Ketahuan deh ya, tadi saya sedang melakukan tawar-menawar. Ini juga akan menjadi pembahasan kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang prinsip dan juga motif ekonomi. Adapun topik bahasan yang pertama, di sini tentang motif ekonomi, yang kedua prinsip ekonomi, untuk yang selanjutnya biaya peluang dan juga ekonomi syariah ini akan dibahas pada video selanjutnya. Kita bahas satu persatu ya tentang motif serta prinsip ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang hendaknya kita capai adalah kita dapat menentukan biaya peluang dan menerapkan prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta ekonomi syariah dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan tentu disertai dengan rasa yang bertanggung jawab. Pada awal pembelajaran kali ini, di sini kita ilustrasikan ada dua pasar yang terdapat dalam pasar tradisional dan juga pasar modern. Istilahnya yang sering kita kenal yaitu swalayan. Silakan kalian amati dari kedua pasar ini apakah perbedaannya? Ada yang sudah tahu? Apabila kita ingat-ingat kembali, apabila orang tua kita mengajak kita untuk pergi ke pasar, tentu kita sering sekali melihat adanya kegiatan tawar-menawar di pasar tradisional. Itu merupakan salah satu hal yang terdapat di pasar tradisional, dan itu juga menjadi salah satu perbedaan antara pasar tradisional dan juga pasar modern. Apabila kita lihat dari kegiatan tersebut, tawar-menawar ini merupakan suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual maupun oleh pembeli. Mengapa demikian? Tawar-menawar ini mengapa disebut sebagai salah satu tindakan ekonomi? Ya, karena penjual maupun pembeli di sini sama-sama melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Masih bingung ya? Oke, kita coba jelaskan lagi ya. Bayangkan kalau kalian mau membeli suatu barang, pasti ingin harga barang yang sesuai dengan budget kita dong. Tentu saja barang tersebut lebih baik lagi jika harganya lebih murah dari yang kita inginkan. Otomatis kita akan melakukan tawar-menawar dengan penjual sampai dengan pada harga yang disepakati. Apabila kita mendapatkan harga yang lebih murah, otomatis sisa uang bisa kita gunakan untuk keperluan yang lainnya. Tentu ini akan menjadi lebih hemat. Itu bagi kita seorang pembeli. Sama halnya dengan seorang penjual. Mereka pun ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga penjual ini sebelum melakukan kegiatan jual belinya atau menawarkan barangnya untuk orang lain, penjual ini harus menentukan harga pasar yang umum. Biasanya penjual sudah melebihkan keuntungan yang ditawarkan kepada pembeli. Jadi, walaupun seolah-olah penjual menjual barangnya dengan harga murah, tetapi sebetulnya penjual ini sudah mendapatkan keuntungan. Sehingga baik pembeli maupun penjual merasa sama-sama diuntungkan dan merasa sama-sama mendapatkan harga murah dan bisa mendapatkan keuntungan. Lalu, kalian tahu nggak sih kegiatan yang kita lakukan itu di dalam kegiatan ekonomi, tentu saja di dalamnya ada alasan yang mendorong kita untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, tindakan itu disebut sebagai motif ekonomi. Bayangkan, apabila kalian sedang ada di rumah dan ternyata kalian memutuskan untuk makan karena kalian lapar. Ketika sudah mencari makanan di rumah, ternyata di rumah tidak tersedia makanan. Otomatis kalian akan dihadapkan oleh dua pilihan. Apa saja itu? Apakah kalian harus memasak bahan makanan sendiri di rumah atau membeli makanan siap saji? Ini adalah dua alternatif yang bisa kalian pilih ketika kalian ingin memakan sesuatu. Nah, ini merupakan salah satu yang disebut sebagai motif ekonomi.
motif yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, apabila kalian mempertimbangkan prinsip ekonomi, kalian akan memilih untuk memasak makanan sendiri dengan bahan baku yang sudah ada di rumah, karena ini lebih irit dan juga lebih ekonomis. Untuk motif ekonomi sendiri, di sini ada beberapa cirinya. Yang pertama yaitu adanya motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti ini, ayah maupun ibu yang bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan di rumah, supaya kebutuhan di rumah terpenuhi. Selanjutnya adalah motif untuk memperoleh keuntungan. Contohnya seperti tadi yang kita bahas, bahwasanya ketika pedagang mengharapkan dagangannya mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adanya motif untuk berbuat sosial. Ini ketika kalian melakukan kerja bakti untuk menolong sesama atau menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Ini adalah motif ekonomi. Jadi yang perlu diingat, motif ekonomi itu biasanya di dalamnya ada pertimbangan-pertimbangan yang mana dapat memberikan keuntungan yang maksimal dengan usaha yang minimal. Apabila dilihat dari kasus yang tadi, ketika kita lapar, kita bisa memutuskan untuk membeli makanan siap saji. Akan tetapi, tentu saja pengeluaran yang kita keluarkan atau kita korbankan akan lebih banyak dibandingkan kita memasak sendiri, lebih hemat dan lebih irit. Selanjutnya, ada juga motif non-ekonomi. Ini merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti apa? Apabila kita memiliki mobil baru, padahal mobil lama kita masih bisa digunakan dan belum ada keluhan ataupun kendala. Nah, biasanya ini didorong bukan dari adanya kebutuhan ekonomi, melainkan hanya gaya hidup atau prestis supaya terlihat lebih mewah dan juga lebih kaya di hadapan orang lain. Suatu tindakan ekonomi apabila dilakukan berdasarkan motif ekonomi pasti akan mendapat hasil yang lebih banyak daripada pengeluaran yang dilakukan. Nah, ini beda halnya dengan tindakan yang didasari dengan motif non-ekonomi. Orang yang melakukan tindakan ekonomi berdasarkan motif non-ekonomi ini biasanya tidak disertai dengan pertimbangan, cenderung tergesa-gesa, dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Tujuannya yang tadi, mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan, melainkan memenuhi gaya hidup yang dianggap kaya. Sampai di sini paham ya bedanya antara motif ekonomi dan juga non-ekonomi. Lalu, bagaimana supaya kita bisa mengontrol diri kita saat melakukan tindakan ekonomi ini? Nah, setiap orang harus memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi yang kita sebut sebagai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini merupakan sebuah usaha untuk mendapat perolehan hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal dengan pengeluaran tertentu atau pengeluaran sekecil-kecilnya yaitu seminimal mungkin untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi, dengan adanya prinsip ekonomi ini, kita bisa memperhitungkan antara keuntungan dan juga kerugian saat melakukan tindakan ekonomi. Contohnya seperti tadi, kasus tawar-menawar yang telah dijelaskan. Oh ya, apakah kalian pernah ketika kalian pergi berbelanja dengan orang tua kalian, lalu minta dibelikan sesuatu, misalnya baju baru, atau barang-barang lain yang sebenarnya nggak kalian butuhin banget? Hayo ngaku. Kalau jawaban kalian iya, berarti kalian harus stop melakukannya. Karena itu biasanya hanya keinginan yang muncul sesaat alias lapar mata aja. Selain itu, kalau kalian suka membeli barang yang nggak terlalu kalian butuhkan, hal itu berlawanan dengan ciri-ciri dari prinsip ekonomi ini. Supaya kita nggak salah, mari kita cermati tentang ciri-ciri prinsip ekonomi. Biasanya,
Orang yang melakukan tindakan ekonomi yang didasarkan atas prinsip ekonomi ini, yang pertama memiliki ciri dia selalu mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak. Yang kedua, akan bersikap hemat dan juga tidak boros. Yang ketiga, akan melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Jadi di sini dia akan mempertimbangkan baik dan buruknya dari tindakan yang akan dia ambil. Ciri yang keempat yaitu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Maksudnya adalah dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan, dia akan menghitung terlebih dahulu untungnya apa dan kerugiannya apa, sehingga dapat memilih alternatif pilihan yang terbaik. Nah, apabila kita ingat bahasan tentang motif non-ekonomi tadi, berarti tindakan yang dipengaruhi oleh motif non-ekonomi tentu saja akan berlawanan dengan ciri-ciri prinsip ini. Sampai di sini paham ya maksudnya? Oke, selanjutnya akan kita bahas bersama mengenai biaya peluang dan ekonomi syariah. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.